Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kerja atau sering juga disebut dengan K3. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah ketiga ini, yaitu pasien tidak dapat diangkat. Nah, sebelum kita melihat videonya, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ergonomi. Ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergo yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum. Dengan demikian, ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan. Disiplin ergonomi secara khusus mempelajari keterbatasan dari kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tujuan dalam menerapkan ergonomi. Yang pertama, kesejahteraan fisik dan mental akan meningkat dengan cara mencegah terjadinya cedera, mencegah terjadinya penyakit dalam bekerja, serta mencegah turunnya mental. Dan yang kedua, kesejahteraan sosial akan terus meningkat dengan peningkatan kualitas kontak sosial dan koordinasi kerja secara tepat. Yang ketiga, terciptanya keseimbangan rasional terhadap aspek teknis, ekonomis, serta antropologis. Manual patient handling yaitu aktivitas mengangkat, memindahkan, menggeser, dan mentransfer pasien tanpa bantuan mekanis. Tugas dari patient handling, yang pertama, transfer pasien. Transfer pasien ini dibagi menjadi dua. Satu, mentransfer pasien dari tempat datar ke tempat datar yang lainnya, dan yang kedua, mentransfer pasien dari posisi duduk ke posisi terlentang atau sebaliknya. Dan tugas yang selanjutnya adalah positioning. Ada mobilisasi, ada merawat luka atau perawatan luka, mengangkat dari lantai, transportasi pasien, yaitu mentransfer atau membawa pasien dari suatu lokasi pelayanan ke tempat pelayanan selanjutnya. Dan selanjutnya ada toileting. Setelah itu ada memandikan atau membersihkan pasien. Setelah itu ada ekstraksi kendaraan, yaitu memindahkan pasien dari kendaraan yang baru tiba ke tempat pelayanan kesehatan. Alasan patient handling menjadi ancaman hazard adalah hazard yang dihubungkan dengan tugas kerja, yaitu pertama ada force atau kekuatan. Kekuatan fisik itu sangat dibutuhkan untuk melakukan tugas seperti mengangkat, memindah, dan mendorong. Yang kedua ada pengulangan atau repetition, melakukan pekerjaan secara berulang dengan posisi yang sama sepanjang hari. Nah, yang terakhir ada posisi yang salah atau awkward position. Nah, terus ada juga hazard yang dihubungkan dengan pasien, yaitu yang pertama ada pasien tidak dapat diangkat seperti barang dan dibutuhkan teknik yang aman. Yang kedua ada pasien tidak mempunyai pegangan. Yang ketiga tidak dapat diprediksi saat mengangkat pasien. Yang keempat ada pasien yang sangat berat. Nah, lalu ada hazard yang dihubungkan dengan lingkungan, yaitu yang pertama ada lingkungan yang licin, ruang yang sempit, dan terlalu banyak peralatan. Dan terakhir ada hazard lain, yaitu pertama tidak ada asisten, yang kedua peralatan tidak cukup, yang ketiga sepatu dan baju tidak mendukung, dan keempat kurangnya pengetahuan. Pertama, A. Membersihkan pasien tempat tidur dalam kurung antara pasien. Sikap kerja yang benar dengan menerapkan teknik penanganan maupun pemindahan yang benar dapat diminimalkan beban yang harus diterima, misalnya dengan mendekatkan antara beban dengan orang yang akan melakukan penanganan. B. Memindahkan posisi pasien ke tempat tidur. Perawat dalam melakukan penanganan ini harus menggunakan dengan dua tangan. C. Memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya. Sikap kerja perawat yang paling sering terjadi pada saat melakukan penanganan pasien dalam kurung angkut posisi adalah tidak memperhatikan posisi kaki dan tubuh. Posisi tubuh selalu dalam keadaan membungkuk dan kaki lurus dan tidak ditekuk. D. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke bangkar dalam kurung 3 perawat. Guys,
Sis, ada yang tahu berita kemarin yang heboh itu nggak? Hah? Berita yang mana, Len? Itu loh, katanya ada pasien yang jatuh di rumah sakit gara-gara hambatan mobilitas fisik kayak gitu, tapi kayaknya perawatnya juga lalai deh. Terus jatuh dan nggak sempet diangkat gitu. Hah? Terus gimana tuh? Kok bisa gitu? Alasan itu sih karena fasilitas seperti kebutuhan pasien di rumah sakit itu kurang memadai, kayak alat bantu jalan yang dapat menopang badan pasien dan tangan pasien yang tidak dapat dirangsang untuk menggerakkan, serta perawat yang tidak dapat menopang badan pasien ketika hampir jatuh. Oh gitu ya, kasihan ya pasiennya. Iya, kasihan. Katanya pasiennya terlihat lemah saat diangkat. Terus kaki kanan dan tangan kanan nggak bisa digerakin. Gerakannya tuh kayak bergetar, ada keterbatasan rentang pergerakan sendi, dan pergerakannya tuh tidak terkoordinasi. Kan hambatan mobilitas fisik itu berhubungan dengan kelemahan anggota gerak. Oh iya ya. Gimana ya akibatnya? Yang pastinya berakibat ke pasien dan perawat itu sendiri sih. Kalau pasien kemungkinan berakibat mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal dunia. Kalau perawat jika salah gerakan saat mengangkat pasien seperti gerakan membungkuk dan memutar tubuh, khususnya di sekitar tulang punggung bawah, bisa berisiko besar terkena nyeri punggung belakang. Selain itu, kesalahan dalam teknik memindahkan atau mengangkat pasien saat membungkuk dapat meningkatkan cedera muskuloskeletal yang dialami oleh perawat itu sendiri, dan juga ketidaktepatan dalam teknik memindahkan pasien dapat meningkatkan risiko terpapar cairan tubuh, khususnya cairan tubuh bagian belakang pasien. Ih, serem juga ya. Gimana tuh penanganannya kalau dapetin kasus yang kayak gitu? Nah, untuk penanganan pada kasus ini sebenarnya ada dua macam masalah keselamatan pengangkatan dan juga pemindahan pasien, yaitu pemindahan darurat dan juga pemindahan tidak darurat atau pemindahan biasa. Pemindahan darurat hanya jika dilakukan ketika ada bahaya segera terhadap pasien ataupun penolong, dan juga jika pasien menghalangi akses ke pasien lainnya. Nah, contoh pemindahan darurat diantaranya adalah tarikan lengan, tarikan bahu, tarikan baju, tarikan selimut, dan juga tarikan menjulang. Sedangkan pemindahan biasa atau tidak darurat itu harus dilakukan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, adanya penilaian awal, yaitu penilaian dini dan juga penilaian fisik yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah denyut nadi dan pernafasan yang stabil. Yang ketiga adalah tidak adanya cedera leher. Yang keempat, perdarahan sudah dikendalikan. Dan yang kelima adalah semua patah tulang sudah diimobilisasi. Kemudian contoh pada pemindahan yang tidak darurat atau biasa itu ada 3 teknik. Yang pertama, teknik angkat langsung, kemudian pemindahan dengan tandu, dan yang terakhir adalah teknik angkat anggota gerak. Wah, keren juga ya kalian tahu masalah yang kayak gini. Harus tahu dong, kan kita calon perawat. Amin, iya, sebagai calon perawat makanya kita harus terus belajar agar kasus ini tidak terulang kembali. Nah, jadi itu dia tadi video edukasi dari kelompok 8 mengenai ergonomi patient handling dengan subtopik pasien tidak dapat diangkat. Nah, berdasarkan cuplikan tadi yang dapat saya simpulkan, yang pertama yaitu ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian alasan pasien itu tidak dapat diangkat sering dikeluhkan oleh pasien karena tangannya yang tidak dapat dirangsang sehingga susah menggerakkan dan tidak dapat menopang ketika mau jatuh. Dan kecelakaan pada saat tidak dapat mengangkat dan memindahkan pasien ini dapat mengakibatkan cedera pada pasien dan juga pada perawat. Nah, segitu saja dulu video dari kami, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.